Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita untuk bisa menerima ilmu ini dengan baik, dan semoga Allah jauhkan kita dari kerasnya hati, karena seburuk-buruk hukuman dari Allah, seburuk-buruk hukuman dari Allah adalah apabila seseorang diberikan hati yang keras. Seburuk-buruk hukuman dari Allah adalah apabila seseorang diberikan hati yang keras. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik bin Dinar, dijelaskan oleh Imam Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, ma duriba abdun, ma duriba abdun bi uqubatin a'dhamu min qasawatil qalb. Tidak ada hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba, tidak ada hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih besar, yang lebih dahsyat dibandingkan dari kerasnya hati, dibandingkan dari kerasnya hati. Tidak ada suatu hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih besar, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan hukuman berupa kerasnya hati. Nah, karena apabila orang sudah keras hatinya, maka berbagai macam bentuk mudarat, berbagai macam bentuk bahaya akan menimpa kepada dirinya. Apabila orang diberikan hati yang keras, maka berbagai bentuk bahaya, bentuk kerusakan itu akan menimpa kepada dirinya. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim berlindung kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dari musibah yang paling mengerikan ini, yakni musibah yang berupa dari kerasnya hati. Bapak Ibu sekalian,
yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada pagi ini menindaklanjuti pembahasan tentang tazkiyah an-nufus, upaya untuk mensucikan jiwa, upaya untuk mensucikan jiwa. Dan materi pagi ini mempelajari tentang perintah Allah untuk mensucikan jiwa, perintah Allah untuk mensucikan jiwa. Jadi amal ibadah yang paling sulit ini letaknya, ibadah yang paling berat di sini letaknya, yakni mensucikan jiwa ini. Perjuangan, usaha, ikhtiar untuk membersihkan jiwa ini perjuangan yang sangat serius, bukan main-main. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui, sebelum Rasulullah SAW berangkat menunaikan tugas utamanya ini, pertama kali sebelum Rasulullah SAW memulai tugas utamanya, dakwah, menyampaikan risalah, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, maka modal pertama yang Allah berikan, wasiat pertama yang Allah wasiatkan kepada beliau itu adalah tentang kesucian jiwa. Kita lihat surat 74, surat 74 ayat 4. Ya, surat 74 ayat 4. Kita mulai dari ayat yang pertama. Surat apa namanya? Al-Muddatsir. Jadi Al-Muddatsir itu diturunkan setelah turunnya surat Al-Muzzammil, itu secara beruntun. Diawali dengan surat Al-Alaq, Iqra. Setelah peristiwa itu Nabi pulang, turun surat Al-Muzzammil. Setelah Al-Muzzammil selesai, ya, dari satu ayat sampai berapa ayat, kemudian Allah turunkan perintah. Jadi kalau dilihat surat Al-Alaq itu penetapan Nabi sebagai Nabi, sedangkan Al-Muddatsir turun sebagai bentuk Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi Al-Alaq itu Nabi diangkat menjadi Nabi, sedangkan Al-Muddatsir turun sebagai pengangkatan beliau sebagai Rasul, mulai mendapat tugas. Makanya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Iya, ada terjemah. Bangunlah, lalu berilah peringatan, dan kamu agungkanlah. Disebutkan ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut. Ini masih kelanjutan di ayat yang kedua itu, ya ayyuhal muzzammil. Ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Muzammil itu surat sebagai pembekalan, godok jiwa, gembleng jiwa itu dengan amal-amal soleh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu digembleng dulu jiwanya, dibangun karakternya.
dikuatkan mentalnya untuk mengokohkan hati, untuk menguatkan jiwa. Di situ ada runtutan amal-amal yang harus dilaksanakan. Qiyamul lail, tilawah, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penggemblengan jiwa. Makanya siapapun di antara kita yang ingin diberikan kekuatan jiwa oleh Allah, yang ingin diberikan hati yang kokoh oleh Allah, maka kita lihat pelajaran yang berharga dari surat Al-Muzzammil. Itu pengokohan jiwa, penggodokan mental. Ya. Nah, kemudian di dalam surat 74, kalau di dalam surat 73, kumil laila illa qalila, berdirilah di waktu malam untuk melaksanakan sholat malam. Penggemblengan jiwa dibekali kenapa sih Pak? Tugas dakwah itu bukan tugas yang ringan. Tugas dakwah itu bukan tugas yang sepele. Gak cuma nyampe no ayat satu kata dua kata, nyampaikan dalil satu dalil dua dalil. Bukan sekedar itu. Dakwah itu membentuk karakter, merubah cara pandang, merubah keyakinan, dandani mental. Itu dakwah. Ngaten. Makanya tugas seorang suami di rumah, tugas para suami di rumah, ayo bapak-bapak, ngasih nafkah istri dengan mendidik istri, iku abot endi? Beto. Menafkahi istri dengan mendidik istri, berat mana? Istri. Coba nanti hari ini saja, khusus hari ini saja, sampai tes. Sepulang dari sini istri kasih uang 1 juta. Durung dicoba. Sampeyan niku nek ketok dhuwit iku lho. Dicoba. Nanti pulang dikasih uang 1 juta. Engkok jam 10 sampeyan kei maneh. Engkok mari sholat dhuhur kasih lagi. Nanti habis asar kasih lagi. Nanti mau tidur kasih lagi. Bu, umpomo dikonok nih sampean seneng apa ora? Ngantuk-ngantuk iku langsung cair, Pak. Coba pagi didudukkan suami dinasehati. Nanti jam 10 dilunggono maneh dinasehati. Wis gak tak terusno. Beda. Beda. Kapan hari saya ngaji di Surabaya, habis kajian ada bapak-bapak datang menangis. Materi yang kami sampaikan itu pas dari awal sampai akhir, itu yang beliau alami. Saya ini camat. Allah karuniakan istri saya guru. Loh, Pak Camat oleh Bu Guru. Diskusi sing kalah sapa? Debat, karena banyak perbedaan cara pandang. Kebijakan camat begitu ada di lapangan dengan lurah, dengan pamong, dengan rakyat, dengan Bu Guru, dengan menghadapi murid, kebijakannya beda. Begitu menghadapi kebijakan rumah tangga, Pak Camat dengan kecamatannya membawa cara pandang sebagai seorang pemimpin kecamatan, diterapkan metodologi mendidik masyarakat dengan cara pandang camat. Bu Guru dengan keguruannya mendidik keluarga dengan cara pandang
guru lingkupnya sekolahan. Lho ngaten. Akhirnya terjadi sinkronisasi nopo percekcokinasasi. Ayo. Mana yang ada ini? Cekcok hampir setiap hari. Ini pengakuan Pak Camat ini. Hampir tiap hari Ustaz, tiap hari Ustaz. Nangis Pak. Nangisnya itu bukan karena apa? Bersyukur dia sekarang setelah ikut kajian. Lah nek bendino ini itu bulan-bulan pertama niku rasane gak enak pun. Karena sering kali mosok rumah tangga tiap hari cekcok, ono masalah ngomong sak ngomong gak tahu cocok. Lah nek ngene sakinah iku model apa? Tenang itu bagaimana? Mosok sak umur-umur nanti seperti ini. Akhirnya saya mulai hari itu saya sebagai camat kudu ngalah. Kan biasanya Pak Camat iku kasih komando, kudu ngene, Pak Lurah siap ngono. Musuh wong situk gak ngatasi, Pak. Nyiblorong dilawan. Mulai mengalah. Hari pertama coba ngalah, sewakit hatinya, Pak. Aku di kantor niku saya datang itu semua berdiri menghormati saya. Di omah aku sok kalah dengan istriku. Tapi nek gak tak iwangi ngalah, ya tukaran temenan lho ngoten lho. Iku akhirnya mulai ngalah, sewakit hatinya, Pak. Niku sing nangis cerita itu. Hari pertama tersiksa, hari kedua tersiksa, hari ketiga mencoba. Aku nek ngene mati dadak kuwi. Ngoten. Akhirnya dia mulai mencari, ya apa caranya hatiku tenang, qadarullah, ikut ngaji. Ikut ngaji. Sekarang kenapa sih orang kalau debat, diskusi suami istri mau ngalah? Itu kenapa sih? Siji geng, yang kedua harga diri. Gimana? Iya, karena dua ini makanya ngotot mau ngalah. Akhirnya dengan adanya kajian itu dia mendapat siraman yang luar biasa. Akhirnya disimpulkan, oh ternyata yang namanya rumah tangga sakinah itu tidak mesti seide, sejalan, sepaham. Tidak. Beda pemahaman, beda cara pandang, beda debat ini ternyata bisa menghasilkan sakinah. Dan itu tidak bisa diraih kecuali teko kelapangan hati. Masya Allah, saya setuju nih Pak. Akhirnya saat ini kalau duwe niku wau, alhamdulillah. Akhirnya sampai hari itu dia ingat betul peristiwa awal diwaneni niku, masya Allah. Kati dikeplak iku wong wedok, kati kepak iku nyecret ngoten. Pertimbangan. Subhanallah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, oleh karenanya sebelum Rasulullah tampil, sebelum Nabi tampil, karena Nabi mendapat tugas yang sangat terus. Didik itu sesuatu yang berat, Pak. Merubah cara pandang, merubah sebuah keyakinan yang sudah dimiliki berpuluh-puluh tahun, dirubah, diarahkan sebuah keyakinan yang lurus. Itu enggak gampang. Itu mboten gampang. Sehingga butuh modal yang namanya sabar. Butuh modal yang namanya sabar. Lah untuk bisa mencapai derajat sabar, sifat sabar, hati yang sabar, gak bisa kecuali untuk membersihkan hati terlebih dulu. Dibersihkan hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhal muddasir qum
fa'andir, hai orang yang bersilih, berdiri, laksanakan tugasmu, sampaikan nasihat kepada manusia. Baru hari itu mendapatkan tugas pertama untuk menyampaikan risalah. Dan ini harus berhadapan dengan resiko-resiko yang sangat besar. Oleh karena itu di situ disebutkan wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu, besarkan Robmu. Jadi dakwah, tugas mengajar, tugas menyampaikan ayat itu yang diutamakan kepentingan Allah, bukan kepentingan kelompok. Fakabbir wa rabbaka fakabbir. Lihat ayat ini, lihat ayat ini. Para dai, para khotib wajib memperhatikan ayat ini. Kum fa'andir wa rabbaka, agungkan Tuhanmu. Jadi kebutuhan Allah, kepentingan Allah itu yang didakwahkan, itu yang diajarkan, itu yang disampaikan. Makanya ajaklah manusia itu menuju jalan siapa? Ajaklah manusia itu menuju jalan, bukan jalan golongan, bukan jalan ormas, bukan jalan madhab. Ajak manusia itu kepada Allah. Ud'u ila, ajaklah manusia kepada Allah. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan kum fa'andir, berdiri hai Muhammad dan sampaikan risalah. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu. Jadi kamu dakwah itu atas nama Allah, menjalankan tugas dari Allah. Kalau seorang dai, seorang guru, seorang khotib, juru dakwah, ulama berdakwah untuk kepentingan Allah dan untuk agama Allah, itu akan tegas di dalam menyampaikan risalah, bukan pling-plang, tegas. Kenapa? Dakwah itu tanggung jawabnya teng pundi? Dakwah tanggung jawabnya teng sinten? Allah. Oleh karena itulah segala resiko itu akan dihadapi oleh para dai. Bukan untuk nyeneng, nocai seneng, bukan, ingatkan. Makanya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan problem-problem yang sangat besar. Kenapa? Karena yang didakwai durung mesti seneng karo dakwai. Niki kudu dirubah cara pandang kula mbek sampean. Ya, kudu ditoto cara pandang. Jadi dakwah itu bukan cuma nyeneng no, tapi mengingatkan, sampean dalane salah, belok sini, itu keliru, ini yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ikut dakwah. Hal-hal yang tidak boleh disampaikan supaya umat tidak tenggelam dalam salah, bukan diumbar. Halo, makanya tugasnya dakwah niku loro. Tugasnya dakwah niku kalih ada dua. Satu amar, yang kedua nahi mungkar. Sakniki sing mlaku sing pundi? Nahi mungkar gak mlaku. Sebab nek kula sampe nyampekno sing dilarang engko kena julukan elek, aliran keras, apa maneh, Wahabi. Pokoknya Mbak Sirik Wahabi saat ini gini. Astagfirullah. Itu programnya orang-orang musyrik, supaya orang tenggelam dalam kesyirikan dan supaya tidak mengenal kesyirikan. Makanya dai-dai
Wedi kena julukan iku wis timbangane loro kabeh, mending gak usah bahas. Ngoten. Di sini nanti juga begitu, nek bahas masalah tauhid jenengan kena julukan nanti. Awas, Masjid Al Badar. Sudah kemasukan. Nah, ngono. Wong dakwah ulama-ulama kita dulu, Pak. Ulama-ulama sesepuh, senior, pendiri-pendiri itu dakwah utamanya adalah tauhid. Loh kok saiki gak ono sing ngenalno tauhid? Piye? Niku prioritas mangke kita ungkapkan dasarnya rahasia tauhid ini. Hidup panjenengan kali kula niki, Pak. Hidup kula panjenengan ini semuanya itu berada di atas tauhid. Semua hidup kita semuanya berada di atas tauhid kepada Allah. Ya, makanya niki kudu dilapangkan, dibersihani hati ini. Pun apa makna wasiyabaka fatohir? Bersihkan pakaianmu, itu maknanya bagaimana? Mari kita simak tafsir-tafsir yang dibawa oleh para ulama dari kalangan para sahabat, ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih. Mari kita simak. Pertama, berkata Imam sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dikenal oleh para ulama sebagai ahli tafsirnya para sahabat. Sahabat Ibnu Abbas dikenal sebagai apa? Ulama tafsirnya para sahabat. Niku, Pak. Beliau mengatakan yang dimaksud wasiyabaka fatohir itu adalah toharo minal ism. Bersihkan dirimu dari dosa. Itu makna pertama. Bersihkan dirimu dari dosa. Itu makna pertama. Jadi tafsir wasiyabaka fatohir, bersihkan pakaianmu, itu sebenarnya bukan pakaian ini. Yang dimaksud nopo an-nafs, jiwa. Bersihkan jiwamu, bersihkan dirimu minal ithmi, daripada dosa. Kenapa seorang guru, para pendidik, para dai, para ulama harus membersihkan dirinya dari dosa? Mutiara nasihat yang disampaikan itu tidak bisa menyentuh hati kalau yang menyampaikan itu hatinya kotor. Materi tidak bisa nyentuh hati, ilmu gak akan bisa manfaat apabila sang pemilik ilmu hatinya kotor, hatinya keruh. Loh, jangankan kita menyampaikan, Mbak, jangankan kita menyampaikan, kita baca Al-Quran itu loh. Jangankan kita menyampaikan, mengajarkan, kita baca Al-Quran sendiri, itu bagi orang yang hatinya bersih dan hatinya kotor, reaksinya itu beda, Pak. Reaksinya beda. Kita yang baca sendiri. Mari kita simak. Dan ini nanti ayo kita praktekkan, kita buktikan benar enggak sih. Kalau kita check up badan kita supaya ketahuan apa? Penyakitnya. Laborat banyak buka, rumah sakit banyak buka, klinik banyak buka. Itu check up penyakit badan. Lah untuk check up hati, di mana kliniknya?
Halo? Di mana rumah sakitnya? Di mana laboratnya? Hatiku ini sakit apa ndak? Lho ngoten. Ana wong mangkel iku ditutupi dalil dadi ketok gak mangkel. Ana tiang umroh badhe tuker uang. Qadarullah tempat penukaran uang tutup. Ada orang, oh mau tukar, ikut saya. Ayo tak tukar di toko saya. Begitu jalan toko ini didui minyak. Loh ngono. Didui minyak. Loh saya mau tukar. Iya ini barangkali selera dulu, dibawa aja dulu. Ini masih proses katanya. Ternyata nggih mboten wonten, wis tuku dhisik ngono. Lah sing temen iki yo gak ngerti berapa harganya. 200. Nah 200 itu dikira 200 ribu. Padahal 200 real niku satu juta. Akhirnya ketahuan, nopo kak sama adiknya. Iki lho 200, ngawur iki. Iki 200 real. Lho itu 200.000, ngawur jam ini. 200 real itu 1 juta. Hah? Wis gak sido. Akhirnya dilanjutkan adiknya yang nyusul tadi itu wis jadi wis dikira dibayari adik, tiba dibayari masih maneh. Yes, tadi minyak bau mangkel gitu. Minyak bau mangkel. Mboten Ustaz, kula mboten mangkel, cuma gelo. Itu urusan hati semua ya. Nah untuk check upnya hati, kita pakai nasihatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mari kita simak apa yang diucapkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Qala, telah berkata Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, lau tahurat qulubukum ma sabatum min kalamillah. Lau tahurat qulubukum, jika hati-hati kalian bersih, jika hati-hati kalian jernih, ma sabatum min kalamillah, kalian tidak akan pernah kenyang dengan kalam Allah. Apabila hati kalian jernih, apabila hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu standar yang dijadikan oleh para ulama untuk mencek up hatinya. Jadi sepulang dari kajian nanti, atau siang nanti, atau sore nanti, atau malam nanti, Bu, nek kepin ngerti atiku iki resik apa jernih, atiku iki budak apa bening, pakai baca Al-Quran. Bun, dipakai baca Quran. Kalau ibu-ibu baca 1 lemper, kok rasanya kurang, kepingin nambah 1 lemper lagi, kok kurang rasanya, nambah 1 lemper lagi, itu tanda-tanda ati kulo ambek sampean bening. Kata siapa tadi? Utsman. Ojo salah. Mbok jari ini, jari Pak Rauf. Kata siapa? Tapi kalau kita pakai baca Al-Quran baru setengah lemper, meripat kok sepet separuh. Ya, tiga ketip wis rodok keset, rodok perih. Maca nun koyok tak. Iki ono apa ya? Itu belum 1 lemper, setengah lemper. Demi Allah Pak, demi Allah saya katakan ini. Sampeyan coba nanti. Kalau ibu baca Quran 1 lemper, sik kurang. Seperti napa?
kita menikmati maca WA, maca YouTube, maca berita niku lak kurang mawon nah. Halo. Halo. Kurang. Iku sampai sak jam gak kerasa, Pak. Tapi begitu kita pakai baca Al-Qur'an setengah lempir, indikasi wong gak menikmati maca Quran iku kait oleh setengah lempir wis diwolak-walik. Iku tengere wis gak menikmati dia. Wis oleh piro? Sik setengah lempir, wis diwolak-walik koyok-koyok wis akeh. Iku indikasi jenengan tidak menikmati itu. Wis rungokno sing tenang. Dengarkan yang baik. Kalau Anda baca belum satu lempir, beban Anda sudah berat, jiwa Anda sudah merasa terberontak, maka ingatlah, ketahuilah hati kita buta. Setelah ini praktekkan. Baca Quran satu lempir, ya Allah kok mesak lempir aku. Baru gak sampai 5 menit lanjut lagi. Saya ingin membaca 20 menit. Nah gitu baca Quran. Kait 10 menit is gegeri kenceng kabeh. Maka ketahuilah, sadarilah, pahami. Kalau kita merasakan hal itu menandakan jiwa kita kotor, batin kita keruh, hati kita budak. Camkan baik-baik itu. Terus nek wis ngoten niku ya napa Ustaz? Lanjutkan, lawanen. Biasanya pripun? Wis ketok liyer-liyer terus pripun? Wis engko ae maneh ora katene. Percaya mboten? Wis engko ae mari dohor tak balenan ora katene. Itu talbisul iblis, perangkap iblis. Memang seperti itu gayanya. Engko ai mari dohor, engko lak longgara. Iku anjane durung masuk loren, koyok longgar gini. Begitu masuk dohor, selesai dohor, pripun? Blekedes. Betul apa enggak? Tolong diperhatikan, Pak. Oleh karena itu ini tafsir yang pertama kata sahabat Ibnu Abbas, bersihkan dirimu dari dosa. Karena pengaruh nasihat. Makanya Bapak Ibu ngapunten, kalau kita nasihati anak-anak kok gak mempan, dinasihati kok gak pengaruh, kok gak ngefek. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hati kita sebagai orang tua itu tidak jernih, banyak kotoran-kotoran, banyak syubhat-syubhat, banyak penyakit-penyakit, sehingga kata-kata yang kita sampaikan itu tidak memiliki pengaruh. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hati anak kita yang keruh, hati anak kita yang kotor, hati anak kita yang bermasalah. Maten. Bon, ini tafsir yang pertama. Bersihkan dirimu dari dosa. Yang kedua, berkata Imam Qatadah, apa yang dimaksud bersihkan pakaianmu? Wasiyabaka fatohir, bersihkan pakaianmu itu artinya tohiruha minal ma'as. Tohiruha minal ma'as, bersihkan hatimu dari kemaksiatan. Bersihkan hatimu dari apa? Kemaksiatan. Itu makna yang kedua menurut Imam Qatadah rahimahullah ta'ala. Bersihkan hatimu dari kemaksiatan. Yang ketiga, Imam Mujahid berkata yang dimaksud bersihkan pakaianmu
surat 74 ayat 4 tadi adalah nafsu. Yang dimaksud itu jiwamu, batinmu. Laisa siyabau, bukan pakaian yang kamu pakai di badanmu. Kata Imam Mujahid. Imam Mujahid berkata apa? Nafsu. Yang dimaksud bersihkan itu adalah jiwamu, bukan pakaian yang melekat pada badanmu. Bersihkan pakaian itu jiwamu, bersihkan. Karena kamu seorang dai, seorang pengajar, seorang penyeru, seorang nabi, seorang rasul, seorang panutan. Tuh. Jiwamu bersihkan, hatimu bersihkan. Lalu Imam Mujahid berkata, wa amaluka fa aslih. Maka maksudnya, yang dimaksud bersihkan pakaianmu di surat 74 ayat 4 itu adalah wa amaluka, amal-amalmu fa aslih, maka perbaiki. Ini kalau menurut Imam Mujahid, bersihkan pakaianmu adalah bersihkan jiwamu, bukan pakaian yang melekat pada badan. Dan juga perbaikilah amal-amalmu. Perhatikan Pak, perbaikilah amal-amalmu. Kalau ada kalimat perbaiki berarti ono sing, halo, ada yang rusak. Pertanyaane, kula ambek sampean itu ngerti enggak amal-amal kula ambek sampean sing durung apik iku ngerti napa mboten? Sifat-sifat kita, akhlak-akhlak kita, ana sing durung apik iku ngerti apa ora? Iku masalahe. Pun itu yang ketiga, Imam Mujahid. Kemudian yang keempat, Imam Sa'id bin Jubair. Ini ulama tabi'in, muridnya para sahabat. Imam Sa'id bin Jubair berkata, Masya Allah niki. Yang dimaksud bersihkan pakaianmu itu adalah qalbuk. Napa qalbuk? Hatimu, bersihkan hatimu. Wa niyatuka fatahhir, dan tujuanmu, niatmu bersihkan. Niki sing berat niku Pak. Ya. Hatimu dan niatmu bersihkan. Kenapa Pak? Hati dan niat ini kok selalu digandeng? Karena ini yang akan mendominasi apa saja yang kita lakukan ini. Niat itu memiliki peran yang sangat dominan. Nasib dakwah, nasib ilmu, nasib amal, nasib seluruh ibadah itu terletak pada posisi niat. Nek niatnya rusak, maka amalnya juga akan rusak. Niat itu Masya Allah. Angge, ada seorang muslimah ibu, Masya Allah, diuji oleh Allah dengan suami yang durhaka. Seorang muslimah yang taat, yang sabar, diuji oleh Allah dengan suami yang, jadi wong sing lanang niku maksiat nek jari wong Jawa molimo niku wis dilakoni kabeh. Dilakoni kabeh. Wis mboten yo kasar. Ya gampang mukul istri, ya Allah. Sampai pernah membawa pelacur ke rumahnya. Membawa pelacur ke rumahnya. Kira-kira ibu-ibu masih bertahan gak punya suami koyok ngono kuwi? Dalam ngirim WA ke suami,
stiker kabur. Wong lanang model ngene iki sing dipertahanno demi apa? Tapi beda dengan muslimah tersebut karena beliau memandang akad nikah itu bukan persoalan kecil. Jadi enggak gampang-gampang dia minta cerai. Dan begitu juga suami ketika diuji oleh Allah dengan istri yang tidak baik, tidak gampang-gampang menceraikan. Apalagi cari ganti serep. Kebersihan jiwa itu menentukan banget, Pak. Kebersihan jiwa itu menentukan banget pun. Itu kata Imam Mujahid. Sekarang kata Imam Sa'id bin Jubair tadi apa? Wasiyabaka fatohir, bersihkan pakaianmu, maksudnya apa? Qalbuk wa niyatuk, hatimu dan niatmu. Noto niat itu lebih sulit. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'allajtu syai' asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih serius, tidak ada sesuatu yang lebih sungguh-sungguh aku memperbaikinya, aku menjaganya. Tidak ada sesuatu yang lebih serius, tidak ada sesuatu yang lebih sungguh-sungguh untuk aku perbaiki min niyati, dibandingkan dengan memperbaiki niatku. Dibandingkan dengan memperbaiki niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena sesungguhnya niat itu berubah-ubah di dalam hati. Tidak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki, ya, dibandingkan dengan memperbaiki niatku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada sesuatu yang lebih sungguh-sungguh aku perbaiki dibandingkan memperbaiki masalah niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu berubah-ubah di dalam hati. Bun, yang terakhir Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri berkata, yang dimaksud wasiyabaka fatahir itu adalah wa khalaquka fahassin, ya, wa khuluquka fahassin, ai percantik, perindah, perbaiki akhlak-akhlakmu. Perbaiki apa? Tingkah lakumu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya wasiyabaka fatohir, membersihkan pakaian di dalam surat 74 ayat 4 ini, target terbesarnya adalah mensucikan dua perkara. Mensucikan apa, Bu? Dua perkara. Yang pertama, membersihkan atau mensucikan zahir. Membersihkan apa? Itu salah satu agenda yang kemarin sudah kita bahas. Salah satu tujuan Nabi diutus adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, membersihkan umat ini dari kotor. Nah, yang perlu dibersihkan apa? Dua hal. Satu, membersihkan apa? Zahir, kudu bersih, kudu suci. Wong muslim kudu bersih, kudu suci. Bersih dengan suci beda napa mboten? Napa bedane? Ya wis ngene iki meneng. Orang Arab bilang
Orang Arab bilang babi ini kenapa bahasa Arab ya? Babi, al-babi. Napa? Al-khinzir. Ghasala al-khinzir. Babi sudah dimandikan. Babi sudah dimandikan dan dia sudah bersih. Walaisa tohir, namun dia tidak suci. Babi itu bersih soalnya mandikan, namun dia tidak suci. Maka di sini ada perbedaan. Hadis wonten kalih. Yang satu hadis yang masyhur napa niku an-nadzafatu. Nah, hadis ini secara makna benar, derajat hadisnya dhaif. Hadis niki dhaif. An-nadzafah minal iman. Namun maknanya benar. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Di dalam hadis Sahih Bukhari, apa kata Nabi? At-tuhur syatrul iman. Kesucian bagian dari keimanan. Maka kebersihan dan kesucian yang dimaksud, yang diinginkan oleh Islam, yang merupakan bagian dari agenda. Tak ulangi lagi, agenda dakwah Nabi SAW niku wonten niki, kesucian dan kebersihan. Dibuka surat Al-Imran. Dibuka surat Al-Imran ayat 164. Surat Al-Imran 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hadis. Dan sesungguhnya sebelum mendatangkan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini Bapak Ibu, di ayat ini Allah jelaskan, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah memberikan apa? Karunia. Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang mukmin. Apa bentuk karunianya? Napa bentuk karuniai? Ketika diutus seorang rasul ke tengah-tengah hidup mereka. Nah, sehingga menurut ayat ini ada dua perkara yang merupakan anugerah terbesar Allah kepada umat Islam ini. Dua perkara anugerah terbesar Allah kepada umat ini. Yang pertama, anugerah yang pertama adalah diutusnya seorang rasul. Diutusnya seorang rasul. Yang kedua, anugerah terbesar umat ini adalah diturunkannya Al-Quran. Insyaallah ini diturunkannya Al-Quran.
Quran. Satu apa tadi? Diutusnya Rasul. Yang kedua apa? Pun sekarang coba rasakan Pak, Ibu, Bapak rasakan pengaruh yang paling signifikan, pengaruh yang paling besar, yang betul-betul merasakan kebahagiaan kita dengan dua nikmat ini. Kira-kira nopo kemawon, tolong sebutkan sing poin-poin penting saja. Dengan Rasul diutus, dengan Al-Quran diturunkan, faidah dan manfaat apa yang kita peroleh? Tolong sebutkan sing penting-penting saja. Satu, diam. Dua, ya apa ngono cinta Rasul. Apa manfaatnya Rasul diutus? Gak ngerti. Bagaimana Anda mencintai Rasul sing fungsine kula mbek sampean gak ngerti piye? Halo. Apa yang kita banggakan dengan Rasul di tengah kita itu? Apa yang paling kita senengi? Aku punya Quran. Ono apa nih Quran iki sampean senengi? Iku sing penting. Saged dipaham? Gak usah kaget. Mari kita sarapan. Masa wong Islam ngaku pengikut Rasul, apa sing mbok banggakno dengan Rasul? Terus denger. Saiki apa sing kita dapatkan nikmat yang paling menakjubkan? Aku bangga menjadi umat Islam karena punya Rasul yang namanya Muhammad. Sing mbok banggakno apa gitu loh. Jadi kita rasakan betul dahsyatnya kedatangan Nabi itu. Kita rasakan betul anugerah besar dalam Al-Quran. Setelah saya baca Quran, setelah saya pelajari, saya dapatkan sesuatu. Iku apa ngono lho. Ngerti karepku ora? Pun sebutkan. Iki mumpung sik sabar. Ngapunten Pak, ngapunten. Ini buahnya umat Islam sing mboten ngertos ngeten iki. Cuma ngatakan aku cinta Rasul. Sing mbok cintai apa nih? Makanya benar kata Imam Ibrahim bin Adham. Benar kata beliau. Bagaimana doamu akan dikabulkan? Kultum tuhibbun nabi. Kamu mengatakan, kamu mengaku cinta kepada Nabi. Wa taraktum sunnatahu. Namun sunnah-sunnahnya kamu tinggalkan. Syariatnya kamu injak-injak. Aturannya kamu hina dan kamu celah. Bagaimana kamu mengatakan cinta sama Rasul? Sunnahnya kamu tinggalkan. Ajarannya kamu abaikan. Perintahnya kamu tinggalkan. Bagaimana mengatakan cinta Rasul? Mumpung durung Pak, mending tak uring-uring saiki. Daripada nanti begitu kita menghadap Allah mengatakan aku cinta Rasul, Allah cukup katakan kadzabta, engkau dusta, hancur sudah kita. Wis mumpung saiki padha ngamuke ngene. Kenapa saya katakan dengan betapa banyak orang mengatakan demi rumahnya kosong daripada sunnah, istrinya jauh dari sunnah, anaknya jauh dari sunnah, rumah tangganya jauh dari sunnah, lalu tetap ngotot aku pecinta Nabi, aku pengikut Nabi. Sing mbok eloki kopone? Sampun saged dipahami niki. Jangan sampai teriakan-teriakan saya seperti ini membuat jenengan gak kolu mangan, ojo sampai. Iki saking nemene ngono lho. Dadi engko awak ketok Pak. Anugerah. Kenapa Nabi dikatakan anugerah? Saiki sampean sebut. Nah, kenapa Nabi disebut anugerah? Diutusnya Nabi itu anugerah besar. Anugerah apa yang kita peroleh? Ngono lho. Gak diuring-uring, gak jawab ya. Wong jawab leren disentaki ngeten. Cair pikiran iki. Gak cuma ngaku-ngaku, mumpung durung nanti Allah ingkari. Itu diingkari oleh Allah itu. Saiki sing dibutuhno orang cinta itu pengakuan apa bukti? Wis sampean jawab. Ngaku cinta iku sing dibutuhno iku pengakuan apa bukti? Apa wis kula mbek sampean buktekne? Iku sing dinteni dina kiamat engko. Duduk pengakuan, tapi fakta. Sang kami ajarkan anak-anak kami dari mulai TK sampai kami ditegur, masya Allah, nangis saya Pak, nangis saya. Anak saya bersin. Maca tahmid kula niki maca WA, gak ngrungokno anakku maca
tahmid jeblas alhamdulillah. Lah kula gak ngrungokne karena saya digepuk saya itu. Abi diem aja. Loh, ngapain? Loh aku habis bersin baca alhamdulillah jaring. Yo yarhamukallah ngono aku. Jari anakku kasep ngono jari. Itu anak kecil, Pak. Yang kedua, waktu saya di pondok ditarik sana, naik tangga ke atas, nonton arek TK, Pak. Nonton TK. Niku kula niku dibata, Ustaz kok diem aja? Terus gak diem ngapain? Kalau naik itu baca takbir, Masya Allah, arek TK wis ngerti. Kenapa? Karena diajarkan. Itu bangga menjadi pengikut Rasul. Jadi waktu naik tangga niku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampeyan kali kula nggih ngoten apa mboten? Ora. Wis tak disiki. Ora. Waktu turun baca apa? Teorine, kenyataane. Halo. Buktikan sekarang cinta kita kepada Nabi. Tunjukkan kebanggaan kita kepada Nabi. Karena itu akan diminta oleh Allah pada hari kiamat. Duduk pengakuan. Berhenti dari ngaku-ngaku. Berhenti dari rumongso-rumongso. Nggak kepake ora payu. Yang dibutuhkan oleh Allah apa? Bukti. Buktikan. Dan kami buktikan dari anak-anak kecil. Sholat subuh. Anak kecil kita ajak. Ternyata ya alhamdulillah nek Allah tolong iku ya gampang, kemauan ada dan anak dilatih. Walaupun ambek nyeliut salat ora apa-apa. Onjene arek sih cilik. Iku banggaan kita. Oleh karena itu ada dua sisi, Pak. Satu karunia berupa diutusnya Rasul, yang kedua diturunkannya pun faidah terbesar dengan adanya dua anugerah ini. Nopo sing kula mbek sampean rasakno. Satu, wis kita tutup majelis pegel kaya wisane. Napa? Sing paling nikmat ya Allah dengan adanya Rasul diutus, dengan Al-Qur'an diturunkan ini satu, ilmu. Ada yang lebih mahal dari ilmu? Ada yang lebih berharga dari ilmu? Enggak ada. Ilmu itu nikmat tertinggi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa ingin sukses, barang siapa ingin berhasil, barang siapa ingin selamat, barang siapa ingin bahagia dunianya dengan ilmu. Bapak, ibu tidak punya ilmu, sing trimo sampean dadi pegawai sapa? Halo. Sampean bawa lamaran, punya ilmu apa, Pak? Enggak punya. Lah sampean kok ngelamar ini terus ngelamar sapa? Ngelamar anake sampean. Ayo, jenengan punya jabatan kenapa? Jenengan punya kedudukan kenapa? Itu karena ilmu. Tidak punya ilmu, tidak punya prestasi, tidak punya pengetahuan, tidak akan punya karya. Sakit dipaham? Kalaupun dipaksakan rusak. Kalaupun dipaksakan rusak. Seperti kerusakan yang dialami oleh negara Konoha. Hancur. Karena dipegang orang-orang yang tidak punya ilmu. Ilmu segala-galanya. Dengan Rasul, dengan Al-Quran, beliau sampaikan ilmu. Nanti kita ungkapkan dahsyatnya ilmu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih menakjubkan. Itu yang pertama, anugerah yang paling besar. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa memperbaiki pribadi, maka kita harus melakukan satu langkah yang akan kita bahas bulan depan. Satu langkah akan dimulai perbaikan, satu langkah akan dimulai perbaikan, penataan manajemen. Apa itu?
muhasabah. Apa Ibu? Nah, dari situ nanti kita mulai, aku iki wis apik apa? Urung. Atiku iki bersih apa? Resik. Akhlak iki wis apik apa? Urung. Tidak muhasabah, tidak akan menemukan. Oleh karena itu, kenapa kok muhasabah kita ambil? Orang yang tidak tahu, orang yang tidak menemukan kekurangan pada dirinya, orang yang tidak menemukan kekurangan dirinya, sampai kiamat dia tidak akan bisa memperbaiki diri. Napa wau? Napa wau? Orang yang tidak bisa menemukan kekurangan dirinya tidak akan bisa memperbaiki diri. Kenapa? Karena nggak ngerti sing perlu diperbaiki. Sama dengan seorang dokter. Ada dokter nggak di sini? Nggak ada, nggak usah dipaksa. Dokter tidak akan bisa ngobati pasien kalau dokter tidak bisa menemukan penyakitnya pasien. Kenapa? Apa dokter bisa ngobati pasien kalau menemukan penyakitnya belum bisa? Sakit mboten? Sakit mboten? Kenapa? Dikai obat apa penyakitnya? Kemungkinan inilah. Makanya sing paling bagus niku mboten ngaji, niku bagus nih. Makanya gak usah ngaji. Jak ngaji angele gak karuan. Ini yang akan kita bahas untuk memperbaiki diri, menata diri, membersihkan diri. Kita mulai dari satu langkah, satu program. Apa itu? Misteri muhasabah akan kita kaji di bulan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita, menolong semua keluarga kita, dan menolong seluruh kaum muslimin untuk diselamatkan dari segala keburukan. Dan semoga Allah tuntun kita menuju pintu-pintu kemaslahatan, dan Allah buka pintu-pintu rahmat kepada kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.